Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplanasi ilmiah kita. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang sejujurnya sangat brilian, patofisiologi dinamika cairan tubuh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita luruskan satu miskonsepsi sejak awal. Cairan di dalam tubuh kita ini bukanlah sekedar air pasif yang diam begitu saja ya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah sistem biofisika yang luar biasa dinamis, terstruktur sangat rapi, dan absolut krusial bagi kelangsungan hidup seluler kita. Mari kita mulai telaah ilmiah kita. Untuk agenda hari ini, kita akan bergerak secara deduktif, mulai dari filosofi dan homeostasis cairan, anatomi kompartemennya, biofisika kapiler dan hukum Starling, lalu masuk ke patofisiologi edema, osmolalitas, dan tentu saja puncaknya, interpretasi laboratorium TLM. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Filosofi dan homeostasis cairan tubuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih tubuh kita itu harus kerja keras banget cuma buat mengurus cairan? Konsep utamanya di sini adalah milieu interior atau lingkungan internal. Bayangkan seperti ini, sel-sel kita yang kompleks itu nggak akan bisa hidup kalau lingkungannya kacau. Mereka butuh stabilitas ekstrim. Tapi stabilitas ini nggak datang secara cuma-cuma kan? Tubuh kita melakukan pengeluaran energi yang masif, terus-menerus dalam bentuk molekul ATP, murni hanya untuk menjaga perbedaan gradien konsentrasi antara dalam dan luar sel. Mempertahankan homeostasis volume, distribusi, dan osmolalitas inilah tujuan ultimate dari kehidupan tingkat seluler kita. Lalu, apa hubungannya dengan kita di laboratorium? Begini, saat tubuh kehabisan energi atau mengalami jejas, pertahanan milieu interior ini langsung ambruk. Dan pergeseran sekecil apapun pada dinamika homeostasis ini pasti akan langsung memanifestasikan dirinya. Ia terdeteksi lewat perubahan biokimiawi dan hematologi pada spesimen pasien. Semuanya terekam jelas di sana. Lanjut ke bagian 2, anatomi kompartemen cairan tubuh. Kalau cairan ini sebegitu vitalnya, di mana sih sebenarnya letak miliaran liter cairan ini bersarang di dalam tubuh orang dewasa? Kita semua tahu, sekitar 60% dari berat badan kita itu wujudnya air. Tapi lihatlah distribusinya, sangat tidak simetris. Mayoritas mutlak, sekitar 66,7% atau 2/3-nya, itu terkunci rapat di dalam sel-sel kita. Ini yang kita sebut cairan intraseluler atau ICF. Sisanya yang sepertiga, sekitar 33,3% ada di luar sel, alias cairan ekstraseluler atau ECF. Nah, ECF ini nanti terbagi lagi jadi plasma darah di pembuluh dan cairan interstisial yang mengisi ruang-ruang antar sel. Kalau kita bandingkan komposisinya, perbedaannya benar-benar mencolok. ICF itu ibarat pabrik metabolisme, makanya dia sangat kaya akan ion kalium dan protein. Di sisi lain, ECF dibatasi oleh dinding kapiler. Membran pembatas ini sifatnya semi-permeabel ya. Air dan elektrolit kecil bisa mondar-mandir dengan bebas, tapi dia jadi semacam benteng pertahanan tangguh untuk molekul raksasa seperti protein albumin. Kalau sel sampai kehabisan energi, benteng ini hancur. Air masuk tanpa kendali, memicu sel membengkak. Dan ini adalah tanda awal yang sangat kritis dari suatu jejas seluler. Sekarang kita masuk ke bagian 3, biofisika kapiler, hukum Starling. Pertanyaan logisnya, bagaimana persisnya cairan ini bisa berpindah dari pembuluh darah ke jaringan dan sebaliknya? Disinilah hukum Starling bermain. Fisika dari pertukaran cairan ini diatur super ketat oleh 4 gaya utama, yang biasa kita sebut gaya Starling. Ada tekanan hidrostatik kapiler dan interstisial, ditambah tekanan onkotik, plasma, dan interstisial. Keempat gaya inilah yang menjadi aktor utama, penentu segalanya di tingkat kapiler. Biar gampang membayangkannya, anggap saja ini seperti sebuah arena tarik tambang biofisika. Elegan sekali. Tekanan hidrostatik itu bertindak sebagai gaya dorong. Denyut jantung memompa keras, mendorong cairan keluar dari kapiler ke jaringan. Tapi di kubu seberang, tekanan onkotik itu adalah gaya tarik. Protein-protein plasma, khususnya si albumin ini, punya daya tarik osmotik yang luar biasa kuat. Dia kerja tanpa lelah, menarik cairan supaya tetap stay di dalam pembuluh darah. Terus, apa yang terjadi kalau tarik tambang ini gagal? Katakanlah, pasien kehilangan banyak protein, mengalami hipoalbuminemia. Otomatis, gaya tarik atau tekanan onkotiknya anjlok. Cairan nggak bisa ditahan lagi, gaya dorong hidrostatik mengambil alih sepenuhnya, dan akibatnya, kebocoran cairan masif ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Kondisi patologis inilah yang mengantarkan kita ke topik selanjutnya. Bagian 4,
Patofisiologi dan mekanisme edema. Apa konsekuensi nyata dari rusaknya keseimbangan cairan yang baru saja kita bahas tadi? Secara akademis, edema itu didefinisikan sebagai penumpukan cairan patologis yang berlebihan di ruang interstisial atau rongga tubuh. Jadi, ingat, ini bukan sekedar bengkak biasa ya. Ini wujud nyata dari sistem kompartemen yang lagi kalang kabut mencari keseimbangan baru. Ada 4 rute mekanistik utama penyebab menumpuknya cairan ini. Pertama, peningkatan tekanan hidrostatik. Contohnya di gagal jantung kongestif, darah membendung, tekanannya naik tajam dan memaksa air keluar. Kedua, penurunan tekanan onkotik plasma. Pada pasien sirosis hati yang gagal memproduksi protein, atau sindrom nefrotik yang membuang protein lewat urin, cairan jadi kehilangan gaya tariknya. Ketiga, peningkatan permeabilitas vaskular. Saat terjadi inflamasi akut, sel endotel kita merenggang, membiarkan cairan kaya protein bocor dan membentuk eksudat. Dan keempat, obstruksi limfatik. Saluran pembuangan yang harusnya menyedot cairan berlebih, malah tersumbat. Beralih ke bagian 5, dinamika osmolalitas dan dehidrasi. Kalau tadi edema adalah masalah kelebihan cairan, sekarang kita geser fokus ke defisit cairan. Perlu ditekankan, dehidrasi itu bukan cuma sekedar kurang minum. Dari kacamata klinis, jenis dehidrasi sangat bergantung pada satu elektrolit penentu, konsentrasi natrium serum. Pada dehidrasi isotonik, air dan natrium hilang seimbang. Tapi coba lihat bahayanya di dehidrasi hipotonik. Natrium yang hilang jauh lebih besar, osmolaritas luar sel drop drastis, sehingga air justru tersedot ke dalam sel. Selnya membengkak, dan ini berisiko memicu edema otak yang fatal. Sebaliknya, pada dehidrasi hipertonik, air hilang melampaui natrium. Osmolaritas luar sel melonjak drastis, menyedot cairan keluar dari sel secara beringas. Selnya menyusut, mengkerut, dan mengalami disfungsi. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, interpretasi diagnostik laboratorium TLM. Ini dia klimaks dari perjalanan ilmiah kita, di mana semua pertempuran biofisika tadi memanifestasikan wujudnya ke dalam tabung reaksi. Disinilah keahlian sejati seorang analis berbicara. Coba kita lihat panel hematologi. Kalau Anda melihat hematokrit melonjak tajam, tapi sama sekali nggak ada indikasi kenaikan produksi sel darah merah, nah logikanya jelas kan? Ini adalah hemokonsentrasi. Volume plasma menyusut akibat dehidrasi berat, darah jadi kelihatan sangat kental. Di sisi lain, memantau level albumin serum itu mutlak hukumnya. Saat angkanya anjlok, kita sudah bisa memprediksi secara akurat kalau pasien ini berisiko tinggi mengalami kebocoran cairan dan edema karena hilangnya daya tarik onkotik. Bagaimana dengan penanda inflamasi? Pernah mikir nggak? Kenapa laju endap darah atau LED pada pasien inflamasi bisa meroket? Biofisikanya luar biasa elegan. Protein plasma seperti fibrinogen itu meningkat pesat, menetralisir potensial zeta alias muatan tolak-menolak antar sel darah merah. Hasilnya, eritrosit saling nempel, menumpuk kayak koin yang kita sebut rouleau. Makanya mereka mengendap lebih cepat. Terakhir, panel elektrolit. Seperti yang saya bilang, natrium itu penentu osmolalitas. Tapi kalau Anda mendeteksi lonjakan tajam kalium di luar sel, itu red flag definitif. Membran sel sudah robek irreversibel dan kalium dari dalam sudah bocor keluar. Untuk menutup eksplanasi kita hari ini, saya ingin menegaskan kembali satu hal penting ini. Tubuh manusia itu nggak mungkin bisa berbohong di bawah mikroskop dan instrumen kimia klinis. Setiap pergulatan di tingkat membran, sekecil apapun kegagalan energi yang terjadi, pasti tercermin dengan kejujuran mutlak dalam angka-angka laboratorium. Dan ini meninggalkan kita pada satu pertanyaan provokatif. Bagaimana mungkin hanya dari satu tetes spesimen darah, kita bisa membaca keseluruhan kisah biofisika dari lingkungan internal tubuh manusia? Luar biasa, bukan? Memahami cairan tubuh berarti memahami bahasa kehidupan itu sendiri. Bila senang dengan video pembelajaran seperti ini, silakan subscribe channel Ruang Dosen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih sudah hadir di kelas ini, dan sampai jumpa di pembahasan ilmiah kita berikutnya.